Nimbang berapa ya? Oke. Masya Allah, astagfirullahaladzim. Kamu rebahan, tolong sadar. Ayo, let's move, girl. Oke, setelah tadi pagi aku menimbang berat badan aku dan hasilnya ternyata 88 kilo. Kini saatnya aku sadar diri dan harus bangkit menjadi kaum yang lebih aktif lagi, ya. Nah, sekarang aku mau menghitung BMI ku itu di angka berapa. Nah, langsung aja yuk kita hitung dan let's go. Nah, jadi ini aku sudah masuk di dalam artikel punyanya superyu.co.id. Nah, di dalamnya ada kalkulator online BMI ya. Nah, jadi kalian tidak perlu lagi untuk menghitung secara manual karena di dalamnya itu sudah ada kalkulatornya, guys, gitu. Jadi mempermudah kita untuk mengetahui BMI kita gitu. Nah, jadi di dalamnya sini tuh ada kayak penjelasannya gitu, BMI itu apa. Nah, langsung aja yuk kita lihat dulu. BMI atau Body Mass Index adalah angka yang didapat berdasarkan tinggi dan berat badan kamu yang menjadi standar penilaian untuk melihat apakah berat badan kamu kurang, normal atau ideal, berlebih atau bahkan obesitas. Nah, jadi ini cocok banget ya untuk kita yang ingin tahu BMI-nya, oke? Nah, langsung aja kita masuk ke kalkulator BMI-nya. Nah, poin pertama itu itu adalah penentuan jenis kelamin karena penghitungan BMI antara pria dan wanita itu berbeda. Nah, nanti bisa mempengaruhi hasilnya ya. Jadi kita harus tentukan dulu jenis kelamin kita. Nah, langsung aja kita klik yang gambar wanita ya. Terus, poin yang kedua, lanjut ke berapa umurmu. Nah, berhubung umurku sudah 25 tahun, nah sekarang aku tulis di situ 25 tahun. Oke. Lanjut ke poin yang ketiga, ada berapa tinggi badan kamu. Nah, tinggi badan aku itu adalah 153 cm. Next, langsung ke poin yang terakhir, keempat, yaitu berat badan kamu. Nah, jadi berat badan aku adalah 88 kg. Oke. Nah, setelah selesai mengisi 4 poin itu tadi, langsung aja kita klik yang hitung BMI, oke? Kita klik ya. Nah, langsung muncul tuh hasil BMI-nya. Oke, jadi menurut perhitungan kalkulator BMI Superyu, nah didapatkan hasilnya adalah 37,6 yang menyatakan bahwa aku ini obesitas, guys. Nah, untuk angka normalnya BMI normal aku itu di kisaran angka 19 sampai 24. Nah, itu baru dinyatakan aku ini berat badan yang sehat dan proporsional ya. Untuk berat badannya sendiri berada di kisaran 44,5 kilo sampai 56,2 kilo. Jadi begitu ya. Itu baru berat badan ideal aku. Nah, sekarang lanjut masuk di keterangannya itu yang di bawah. Nah, itu di situ menyatakan bahwa aku ini obesitas dan obesitas memiliki tingkat resiko kesehatan yang jauh lebih tinggi daripada berat badan yang lainnya ya. Nah, bahkan bisa menimbulkan resiko penyakit seperti kolesterol, hipertensi, dan lain sebagainya ya. Dan obesitas itu disebabkan karena terlalu banyak mengkonsumsi karbohidrat, terus kurangnya olahraga ya kan, alias mager ya untuk kaum rebahan ya. Jadi harus cepat kita sadari ya. Nah, jadi itu tadi yang bisa aku sampaikan melalui BMI di kalkulator online-nya tadi, oke? Oke, semoga informasi ini dapat berguna dan bermanfaat ya untuk kalian semua. Yuhu, hola semuanya. Good morning everybody, selamat pagi setengah siang. Nah, sekarang waktunya kita untuk berolahraga.
Sekarang aku mau pakai jas hujan plastik ya, itu warnanya merah gitu ya kan. Langsung aja kita pakai ya toh. Kenapa nih aku kok pakai jas hujan plastik kayak gitu? Nah, itu supaya membantu memperbanyak keluarnya keringat. Nah, tuh kan. Sekarang kita harus melakukannya dengan happy, jangan sampai berat hati ya kan, supaya hasilnya kita maksimal gitu. Nah, sudah terpakai ya kan. Nah, langsung aja kita lakukan olahraganya. Semangat. Oke, untuk yang langkah pertama, aku nyalain stopwatch dulu. Nah, sudah aku nyalain. Itu berfungsi untuk mengatur waktu kita selama olahraga ya, guys. Nah, langsung aja untuk langkah selanjutnya, aku melakukan pemanasan terlebih dahulu seperti itu. Ayunkan tangan ke depan gitu, searah jarum jam ya. Nah, lakukan untuk berapa kali. Nah, terus balik lagi ke belakang mengayunnya seperti itu. Lalu untuk yang selanjutnya aku pemanasan di lehernya ya, biar nggak kaku gitu ya kan. Nah, seperti itu dilakukan ya 8-10 kali lah. Nah, terus diputar gitu lehernya, lakukan seperti itu. Nah, ini pemanasan ala Mbak Mir ya, boleh diikutin boleh tidak. Nah, balik arah lagi. Nah, seperti itu ya. Mungkin kalian bisa melakukan pemanasan ala kalian sendiri lah. Intinya Mbak Mir melakukannya seperti itu. Nah, untuk yang selanjutnya kita pemanasan di tangan seperti itu. Kita gerak-gerakkan telapak tangan kita putar-putar gitu ya kan, seperti itu biar nggak kaku tuh otot-otot yang di tangannya. Nah, lanjut pemanasannya, tangannya dinaikkan gitu, membentuk sudut 90 derajat ya, kayak gitu ya. Nah, seperti itu lakukan untuk beberapa kali ya kan, supaya otot tangan, ujung tangan sampai lengan kita nggak kaku. Itu tujuannya ya. Nah, terus selanjutnya kita tarik ke atas ya kan. Nah, otomatis otot-otot yang ada di tangan sampai ke bahu itu biar lemes gitu, biar nggak kaku gitu ya. Pemanasan ala Mbak Mir ini bisa kalian ikuti, bisa tidak. Nah, sekarang kita tarik tangan sebelah kiri ya, itu ya, kita tarik seperti itu ya, biar lemes. Oke, kita hitung mungkin sampai 8 kali atau 10 kali. Selanjutnya baliknya, tangan yang sebelah kanan. Oke, seperti itu, dihitung 1-8 atau 1-10, terserah deh, pokoknya nggak perlu lama-lama gitu ya. Nah, terus kakinya juga mau jatuh dong. Nah, itu seperti itu biar kakinya juga nggak kram ya kan. Kalau kram kan nanti sakit juga ya kan. Nah, jadi kita perlu pemanasan juga di bagian kaki. Nah, seperti itu ya. Nah, oke. Nah, gerakan yang pertama ini adalah namanya gerakan ayunan tangan searah jarum jam. Nah, jadi gerakannya itu ayunkan tangan ke arah depan gitu ya. Kita lakukan selama 20 detik. Ya. Nah, untuk yang selanjutnya ini adalah namanya gerakan loncat bintang. Nah, loncat bintang ini dilakukan selama 20 detik juga. Seperti itu ya. Jadi kita loncat-loncat, tangan ke atas dan kakinya terbuka seperti itu. Oke, untuk gerakan yang selanjutnya ini adalah namanya jingkat samping. Kita lakukan selama 30 detik aja. Nah, seperti itu ya gerakannya ya. Tangan ke atas, kaki terbuka. Nah, seperti itu. Oke, kita lakukan dengan pelan-pelan ya. Nggak perlu loncat-loncat sih kalau yang jingkat samping ini ya. Jadi kita sambil mengatur nafas kita sebaik mungkin. Oke, dan ini selanjutnya adalah namanya squat
ya. Nah, kita lakukan seperti itu ya kan. Tangan diangkat ke atas membentuk sudut 90 derajat dan lutut ditekuk, ditahan sebentar ya. Nah, ini dilakukan selama 30 detik aja. Nah, jadi seperti itu ya gerakannya ya. Mungkin kalian sudah banyak yang tahu ya gerakan ini. Ya, oke. Selanjutnya ini adalah namanya tendangan keledai kiri. Kenapa tendangan keledai kiri? Mungkin ini adalah seperti keledai menendang gitu ya. Dan ini dilakukan pertama kali di kaki kiri. Nah, jadi kakinya diangkat seperti itu sampai terasa otot di paha itu kayak ketarik gitu. Gerakan ini dilakukan selama 20 detik. Nah, ya. Oke, yang selanjutnya ini adalah tendangan keledai kanan karena dilakukan pada kaki kanan kita. Nah, seperti itu ya gerakannya. Diangkat seperti itu sampai otot paha terasa ketarik ya, guys. Nah, tendangan ini dilakukan sama selama 20 detik aja. Nah, kayak gitu ya, kurang lebih ya gerakannya. Nah, sekarang ini adalah namanya gerakan jembatan bokong. Nah, ini dilakukan selama 30 detik ya. Jadi yang diangkat hanya bagian pinggang dan bagian pantat. Nah, seperti itu ya. Jadi yang menahan adalah tangan serta kaki kita. Jadi itu buat tahanannya ya. Nah, dilakukan seperti itu gerakannya. Gerakan yang menguras keringat yang terakhir adalah gerakan sikap kucing sapi namanya. Nah, seperti itu. Jadi bagian pinggang ya. Bagian pinggangnya itu kayak diangkat ke atas dan ditekan ke bawah gitu. Dilakukan selama 30 detik saja. Nah, itu kita sambil ngatur nafas ya guys. Pokoknya setiap gerakan itu kalian jangan lupa untuk bernafas. Kalau nggak bernafas, wah ya kacau dong. Bisa-bisa kalian kekurangan oksigen dan pingsan akhirnya ya. Oke, di sini aku memutuskan dulu untuk beristirahat sejenak ya kan. Mungkin sekitar 20-30 detik mungkin, atau mungkin bisa lebih juga sih ya. Karena sambil mengatur nafas kita ya kan, supaya kita juga bernafas dengan baik dan otak kita juga nggak kekurangan oksigen. Nah, seperti itu. Kalau kekurangan oksigen kan juga bahaya ya kan. Akhirnya nanti malah jatuhnya bukan olahraga yang membuat tubuh kita sehat, malah kitanya yang pingsan gitu ya kan. Jangan lupa juga untuk minum air putih. Oke, lanjut. Untuk selanjutnya ini adalah gerakan yang namanya forward lunge gitu ya. Mungkin ya, pokoknya itu dalam istilah bahasa Inggris. Nah, ini dilakukan selama 30 detik. Bergantian kakinya ya, dari kaki kiri ke kaki kanan seperti itu. Oke. Nah, ini adalah step terakhir kita, yaitu pendinginan gitu ya. Setelah melakukan beberapa rangkaian gerakan olahraga yang tadi ya kan. Nah, tubuh itu juga perlu pendinginan ya, supaya apa ya, menghindari cedera gitu ya. Jadi kalian bisa melakukan beberapa gerakan yang kalian bisa ya. Ya, seperti yang aku lakukan di video ini gitu. Nah, jadi mulai dari kepala, terus leher, terus tangan, kaki gitu ya. Jadi biar nggak tegang ototnya, biar nggak kaku gitu ya. Nah, jadi seperti itu gerakannya. Minimal mungkin 3 menitan atau 5 menitan lah untuk melakukan step terakhir ini. Nah, itu sambil menarik nafas, sambil menggoyangkan pinggul kita ya. Jadi biar yang bagian pinggang dan tulang belakang kita nggak kaku gitu. Jadi nggak nyeri nantinya setelah olahraga ya.
Nah, seperti itu kita tarik ya kan, badan kita ke bawah gitu ya. Nah, seperti itu. Selanjutnya kita tarik lagi. Nah, kita dorong ke depan bagian pinggang kita ya. Nah, jadi biar semua anggota tubuh kita itu rileks gitu. Jadi kan ada yang habis olahraga malah kaku semua badannya. Nah, itu tadi karena melupakan step terpenting, yaitu bagian pemanasan dan bagian pendinginannya. Jadi langsung dihajar nih sama gerakan-gerakan yang ekstrim ya. Wah, bahaya tuh. Jadi cedera nanti ototnya dong ya. Nah, kita lakukan gerakan seperti ini. Nah, kita bengkokkan badan kita ke samping kanan, ke samping kiri gitu ya, untuk meregangkan otot. Nah, kita bungkukkan ke depan, kita dorong ya kan, tangan kita tarik ke belakang. Nah, seperti itu ya. Sekarang kita sambil duduk ya. Nah, kita tarik juga, kita dorong tubuh kita ke depan semampu dan sebisa mungkin. Jadi nggak perlu sampai kita mencium itu tuh karpet atau lantai ya. Itu malah bahaya kalau kita terlalu paksa ya. Nah, kayak gitu. Ya minimal 20 detik gitu ya melakukannya. Nah, terus kita tutup, kita luruskan kaki kita sambil kita dorong tubuh kita ke depan. Nah, seperti itu ya. Kita lakukan minimal juga 20 detik aja. Nggak perlu banyak-banyak. Begitu. Hore. Selesai sudah olahraga yang aku lakukan. Nah, aku sudah merasa gerah banget nih di dalam ini. Nah, sekarang aku mau lepas dulu jas hujan yang aku kenakan ya. Nah, kita lihat nih berapa banyak keringat yang kita keluarkan. Wah, Masya Allah, banyak banget keringat yang aku keluarkan. Waduh, pantas aja gerah nih. Ya ampun, baju aku sampai basah keringet dong. Ya ampun. Nah, nih jas hujannya juga basah keringat loh. Gila kan, keren banget nih. Nah, semoga bermanfaat ya olahraganya. Oke guys, jadi ini aku baru selesai olahraga, barusan selesai melepas jas hujannya tadi ya kan, biar keringatnya itu lebih banyak yang keluar gitu. Terus aku mau beres-beres dulu, mau mandi dulu ya kan. Sebelum mandi ya aku harus penyesuaian suhu badan aku dulu ya kan. Terus habis gitu mandi, bersih-bersih, beres-beres. Terus nanti aku akan kembali lagi menjelaskan kepada kalian habis olahraga itu tadi kayak gimana sih rasanya, apakah ada efek pusingnya atau ada efek mualnya atau apa. Nah, nanti aku jelaskan ya apa yang aku rasakan setelah berkeringat banyak sebanyak ini tuh. Tuh, yang tadinya bajuku kayak gini warnanya, jadinya begini dong, keluncum dong. Mohon maaf, lemaknya tidak terkondisikan, Masya Allah. Ya, pokoknya teman-teman yang lagi berusaha berjuang untuk diet, untuk mendapatkan BB yang proporsional, yuk kita mari bersama-sama berjuang, yuk fighting dong girls. Oke, bye bye, stay tune terus ya, no skip. Tada, ketemu lagi kan bersama aku. Nah, sekarang Mbak Mir sudah selesai mandi, sudah selesai keramas ya kan, udah ganti baju juga karena Mbak Mir ini cewek rumahan ya. Sukanya itu pakai yang daster gitu. Itu sudah kenikmatan dunia. Oke, aku mau sedikit menjelaskan ya. Mungkin ada yang tanya dari kalian, Mbak Mir, kalau setelah olahraga yang seperti itu tadi sudah mengeluarkan banyak keringat, itu efeknya apa sih gitu kan? Mungkin dari beberapa dari kalian ya, mungkin pernah
habis olahraga capek terus merasakan efek pusing, mual atau muntah atau apalah. Kalau di aku sih nggak merasakan apa-apa, jadi nggak pusing ya, nggak mual gitu, masih biasa aja gitu. Mungkin untuk beberapa jam ke depan ya, mungkin bakal merasa kayak sedikit capek-capek ya, mungkin itu hal yang wajar sih, karena kan kita dari masa transisi yang tadinya mager ya kan, kaum rebahan mohon maaf jadi yang kaum rebahan kayak aku kayak gini ya kan, mager, males gerak gitu, akhirnya dipaksa untuk olahraga ya kan, menggerakkan badannya, mengeluarkan banyak keringat. Nah itu mungkin ototnya itu masih dalam hal penyesuaian gitu. Mohon maaf kok gelap, mohon maaf ya, ini kondisinya lagi mendungnya, waduh gelap banget ya. Oke, sekarang sudah terang ya kan, mohon maaf tadi gelap ya karena mendungnya, ya ampun, kayak gitulah intinya. Pokoknya habis ini kayaknya mau hujan deh. Nah, kembali lagi ke topik ya. Mungkin untuk beberapa hari ke depan atau mungkin ya 1 mingguan lah, 1 mingguan ini aku akan melakukan olahraga yang seperti itu tadi, dan aku akan mengimbanginya dengan cara ya kayak pengurangan porsi makan. Terus ya maksudnya pengurangan porsi makan itu yang dalam hal yang wajar ya, maksudnya bukan yang ekstrim yang tadinya makan nasi 2 entong gitu, terus habis itu nggak makan sama sekali, ataupun cuman minum air putih atau cuman makan buah-buahan. Wah itu salah gitu ya. Jadi kita melakukannya itu secara bertahap, tetap makan nasi ya. Mungkin untuk pagi hari, karena aku ini kan orangnya nggak kulino itu apa ya, nggak terbiasa untuk makan pagi. Mungkin aku akan biasakan ya, mungkin nanti jam-jam berapa aku makan buah atau minum kayak makan sereal atau minuman sereal gitu itu loh. Nah itu, terus untuk siangnya mungkin aku akan makan nasi ya, yang tadinya aku makan umpamanya 2 entong gitu ya, 2 entong nasi. Nah, nanti aku kurangi jadi 1,5 entong. Nah, jadi bertahap gitu. Jadi kondisi tubuh kita juga nggak kaget gitu dalam masa penyesuaiannya. Terus mungkin nanti malamnya aku nggak makan nasi, tapi aku ganti makan, entah aku makan kentang rebus atau makan yang lainnya, pokoknya nggak makan nasi, atau mungkin makan buah gitu. Nah itu kan lebih bagus ya. Nanti mungkin di video selanjutnya aku akan videoin makanan apa aja yang aku makan selama 1 hari penuh ya, jadi mulai dari pagi sampai malam hari gitu ya. Nanti ada videonya sendiri, jadi aku cuman menjelaskan ini, sedikit menjelaskan lah di video ini. Terus apalagi ya, mengurangi minuman manis, makan makanan manis. Nah itu juga penting. Bukan berarti kalau orang diet itu nggak makan manis sama sekali gitu, nggak makan yang mengandung gula sama sekali, itu nggak gitu, itu malah salah gitu loh. Nah nanti kalau kita malah stop makan makanan manis, pokoknya pantang lah semuanya, itu malah di tubuhnya kita malah lemes dong kitanya, nanti akhirnya dibawalah ke UGD ya kan, diinfus glukosa ya kan, infus yang mengandung gula gitu. Nah itu kan gimana dong ya kan, malah repot juga kitanya, apalagi masa-masa pandemi kayak gini. Jangan sampai kita yang niatnya mau sehat malah sakit. Nah kan ya gimana ya. Nah mungkin untuk hari berikutnya mungkin ada perbedaan berolahraganya, entah nanti lari-lari pagi di depan rumah, atau bersepeda, atau mungkin mengikuti gerakan senam yang ada di YouTube kan banyak tuh, ataupun di TikTok itu banyak juga toh. Nah mungkin ada ya perubahan-perubahan gitu biar nggak terlalu bosen, nggak monoton ya kan. Nah nanti
bisa divariasi gerakannya gitu. Mungkin juga aku nggak akan memvideokan setiap hari, mungkin ya 2 hari kemudian atau seminggu kemudian ya kan, atau 2 minggu kemudian, pokoknya nanti mungkin ya sebisa mungkin, sesering mungkin aku akan bikin videonya biar kita sama-sama tahu, sama-sama belajar, sama-sama berusaha gitu ya kan. Nah, mungkin nanti aku selingin video apa ya, karena mohon maaf ya untuk mungkin 1 bulan ini nggak bikin video karena ada beberapa hal yang harus aku urus ya. Jadi mohon maklum karena harus riwa-riwi kesana kesini gitu. Jadi untuk sementara sih ya itu tadi, aku akan membuat video sebisa aku, dan mungkin juga ya aku sempetin untuk video nge-review lagi parfum gitu kan ya, siapa tahu nanti bisa ya. Nanti kalau nggak bisa ya ya aku sempetin video yang ngevlog ini, bukan ngevlog ya, pokoknya video challenge untuk menurunkan berat badan selama 1 bulan ini. Oke? Oke, segini dulu aja video dari aku ya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Terus mungkin kalian bisa berkomentar di kolom komentar, berikan komentar kalian, pendapat kalian, atau saran atau kritik yang membangun ya, bukan hate kritik ya. Hate kritik dong, apa sih, hujan dong. Jadi kalian bisa membagikan pengalaman kalian. Oh iya mbak, aku dulu kayak gini loh, nah ini bisa loh jadi masukan. Nah nggak apa-apa, jadi kita sama-sama belajar semuanya ya kan, demi tubuh kita sehat, demi kebaikan kita sendiri. Nah itu yang paling penting. Oke? Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan share ya. Semoga videonya bermanfaat dong ya Allah. Gluduk guys, aduh astagfirullah, kaget. Jadi segitu aja ya dari aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa semuanya. Bye bye. Sampai jumpa di videoku yang selanjutnya.